Ya Habibi ya Muhammad. جميع الملائكة المقربين جميع المقربين سيدنا أبو بكر سيدنا علي بن أبي طالب الإمام علي بن إلى الرجل حسن البصري والإمام الجنيد البكري وإلى أرواح الإمام مجدد البستامي إلى الإمام سفيان الثوري وإلى أرواح الإمام أبو حنيفة وإلى أرواح الإمام مالك بن أنس وإلى أرواح الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى الإمام محمد بن حنبل وإلى أرواح الإمام حسن الشافعي ومنصور الماتريدي وإلى حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ محمد سلمان المدني وشيخ محمد آل سلم بن عبد الله كرم بن البجري وشيخ عبد الله البجري وشيخ محمد بن عمر البدري وشيخ زين الدين السمراوي وشيخ علي بن عبد الله البجري وشيخ ولي عبد سلمان وشيخ محمد زاني شيخ محمد البيض سليمان بن البجري وشيخ زكريا البجري وشيخ إسماعيل البجري وشيخ محمد البجري وشيخ محمد البجري وشيخ عبد الصمد بن عبد الجليل البجري وشيخ عبد الوهاب البجري وشيخ عبد الحميد البجري وشيخ زين العين البجري وشيخ أشرف الأنوار البجري وشيخ عبد الرحمن شريف البجري وشيخ شعراني علي البجري وشيخ محمد سيدي بن عبد الغني البجري جميع مشايخنا وعجبنا وساجنا ودرسنا جميع والدينا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين بنية صالحة بنية القبول شيء من الله تعالى والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizul alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa al-zahirin radiyallahu ta'ala anni wa ankum ajma'in radina billahi rabbah وبشر بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب زدنا علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والرحم الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Pada subuh ini kita sama-sama ditakdirkan Allah dapat melaksanakan salat fardu subuh dengan berjamaah, dan alhamdulillah pula kita ditakdirkan Allah dapat bertahan beriktikaf di dalam ini masjid, dan insyaallah
kita isi i'tikaf kita ini sambil menunggu tibanya waktu isyraq. Kita isi dengan kajian, belajar akan ilmu agama. Kemudian salawat dan salam tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat-zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Kembali insyaallah pada subuh ini kita sama-sama mengaji kandungan kitab Hisnus Sunnah di halaman 50 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ada lagi di antara golongan sesahnya lah, yaitu golongan Syuaibiyah, yaitu golongan kelompok pengikut Syuaib bin Muhammad yang etikatnya sama dengan golongan Maimuniyah kecuali dalam masalah qadar, yakni firqah Syuaibiyah ini tiada menetapkan akan adanya pekerjaan hamba. Ini juga sesat sama dengan yang tadi. Kemudian pula golongan Khalafiyah. Ini adalah golongan atau kelompok khalaf yang menetapkan baik dan buruk itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini etikatnya sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Amantu billahi wal yawmil akhir sampai wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal qadri, sampai beriman kepada qada dan qadar Allah, al khairu wa syarru minallah, baik buruk itu baik yang bagus atau yang kada bagus. Baik dan buruk itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah. Ini kita sama Ahlus Sunnah ini juga. Hanya saja firqah ini karena menetapkan bahwa anak orang musyrik itu tetap dalam neraka. Ini yang salah. Kita ulama Ahlus Sunnah berkeyakinan kalau anak orang musyrik nabinya wafat, meninggal sebelum baliknya tuh, karena belum ditaklif syarak. Ditaklif, maka ini ahli surga. Kita berkeyakinan kayak itu. Membuatnya ini tetap ini neraka. Kemudian yang keempat adalah golongan Atrakiyah, yaitu firqah yang menetapkan orang-orang Badawi, orang dusun itu peribadatannya apa? Ujar kita tak berdasarkan atas ilmu, tiada mengetahui status hukumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam etikat-etikat yang pokok juga dalam hal mentiadakan kekuasaan pada makhluk dan memberikan asal, itu semua dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi firqah ini juga sesat, sebab menurut orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun orang dusun jika dalam peribadatan kepada Allah tidak mengetahui ilmunya, itu tidak ada di dispensasinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana sini sudah banyak tempat-tempat untuk menuntut ilmu, ya kan? Jadi jangan jadikan alasan orang pendusunan, orang primitif, jangan. Walaupun beramal kada sesuai dengan ketentuan, itu boleh aja, nggak ada apa-apa. Karena banyak aja sudah.
Nah, tempat-tempat untuk menuntut ilmu, nah, kayak pesantren, madrasah. Jadi orang bodoh dalam ilmu agama masa sekarang ini tiada ada maaf. Jadi orang hari ini nih, kondisi saat ini, nah bodoh dalam agama itu tetap ada dimaafkan. Kalau amalnya karena berdasarkan ilmu itu kada dimaafkan. Maka disitulah disebut al ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal, ikutan dalam beramal itu ya ilmu. Nah, jadi pada ilmu biar banyak bisa luput, nah, biar sedikit ada ilmunya. Makanya naumun ala ilmin khairum min salatin ala jahlin. Guringnya orang nambah ilmu itu lebih baik daripada sembahyangnya orang bodoh. Tambahkan ibadahnya orang yang berilmu itu, nah, walaupun dia berada di kampung halamannya, itu orang berilmu. Nah, seikumnya orang jahil beribadah di hadapan Ka'bah, yaitu bisa aja lebih mulia. Nah, nilainya di sisi Allah, hambanya yang beribadah di kampung ini, tapi yang berilmu. Ada nang seikung ini karena kebodohannya, nang penting di hadapan Ka'bah beribadah, asa iya aja ting sudah, udah luput ilmunya ada dah. Apa ada ilmunya? Contoh, berpaksaan hendak mencium Hajar Aswad. Berpaksaan. Padahal nah, tidak memudaratkan orang lain itu lebih diutamakan. Mencium Hajar Aswad itu adalah hukumnya sunnah. Kadang memudaratkan tubuh orang lain sesama saudara muslim itu wajib hukum kita. Kehendakan karena nafsu, penting dan cium entah tarincai ke orang terjajakkan, tawangkiskan. Ada pada kita ngaling ke kisah di kampung, tak cium Hajar Aswad kadang aja. Alih kinanya nak wa kisah bang di benua kawak. Udah jadi sebuah ojek, kayak pakai ojek. Udah kayak online juga kan. Perkara ibadah nih, ayo, ini contoh yang mudah aja dalam kita. Nah, belum lagi nang sikat sikut sungkat waktu beribadah itu wujud di hadapan Ka'bah, tapi menganiaya saudaranya untuk melakukan ibadah, nah menyakiti tubuh saudaranya untuk melakukan ibadah. Ilmu juga kalau nggak ada, yang penting tuh ilmu. Penting ilmu. Ada yang saya kulit penampilan dulu. Nah, penting penampilannya dulu. Jangan tertipu kalau penampilan ini baru menipu itu Pak. Lihati bujur-bujur, teliti bujur-bujur, berguru tuh bujur-bujur juga, pinandui gurunya bujur-bujur, ini guru duit kan, ini guru bujuran enggak? Tahu di guru duit, pinandui ya kan? Dia duitnya banyak, mau dia duitnya nggak ada, yang duitnya bisa aja akal diberi oleh Allah. Jangan tertipu penampilan. Ujung-ujung
Akhirat tuh jangan diukur dengan duit. Nah, jangan diukur lawan duit. Di mana pandang-pandangan kada mabuk duit. Nang mengisah ini, nang mengisah agama ini hatinya penuh dengan dunia, penuh dengan duit. Lalu sulit dia ini membedakan, padanya sulit bang, padanya ngalih bang. Di hati aja, nampinan duit aja, kalau aja kita nampinan duit. Tahu bagus, nah. Pokoknya kita hidupnya kita nyelawas juga, setengah antar. Matian berduit kalau dia mati juga kan Pak. Pangkat derajat kalau dibawa mati juga. Nah, dibawa mati apa? Ketakwaan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sekemampuan. Maksudnya di mana? Ujar Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ingatkanlah, seseorang tidak akan bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun dia berada, kalau dia kada mengenal Tuhan. Bujuran punya tuh ada mengenal sifat Tuhan, kada akan takut bujur lawan Allah tuh, kada akan takut bujur. Nah, banyak ada orang tuh berdurhaka tuh lawan Tuhan. Bila kada menyaksikan tuh satayunya tuh lawan Tuhan. Makanya kan ujar ulama, ciri kita tuh beramal kada ikhlas. Cirinya tuh bila ada yang melihat bina bagus amalannya, bila ada yang melihat bina letoy, nah nih ya nih, dia nih, bina ada semangat bila ada yang melihat bina nomor bina nahap, bina nahap, bina mos, ini ketika disaksikan orang, wah, ada yang melihat, hati kau orang kada. Ayo, khusus dalam pakaiannya dulu, khusus dalam bacaan, dalam pakaiannya dulu. Nah, ketika dilihat orang banyak pakaiannya, wah beribadah. Ketika surangan, baju kaos. Ayo, padahal yang dihadapnya raja maharaja Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau nang dilihat manusia ya monggo-monggo aja, tidak ada apa-apa. Tapi kalau sudah bicaranya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo nang dilihat orang kah tatap berbaju koko, tatap nang berpakaian nang layak menutup aurat, ini nang dihadapi ini raja maharaja. Logika akal itu sederhana aja kita. Aku nih kalau menghadapi Jokowi berbaju nangka ini cocok kada? Itu Jokowi aja yang menghadapi. Jar guru, apalagi yang dihadapi ini raja maharaja Allah Ta'ala. Ini aku nih berpakaian kayak ini namun menghadapi Jokowi aja presidenku, ya tuh aku kan cocok nangka ini, apalagi menghadap Tuhanku. Itu mestinya mau ukur. Ini tanda itu, kan? Jangan tadaya, tetap itu budaya. Nah. Yang keempat tadi adalah golongan sudah deh. Jadi walaupun orang dusun jika dalam peribadatan kepada Allah tidak mengetahui ilmunya atau
kalau tiada ada kada ada dispensasinya dari Allah Subhanahu wa taala, karena di sana sini sudah banyak tempat-tempat untuk menuntut ilmu. Santren ada, madrasah ada, majelis taklim ada. Nah, yang kelima, golongan Hamziyah, ya kan? Yaitu kelompok pengikut Hamzah bin Adrak. Golongan ini paham-pahamnya sama dengan firqah Maimuniyah, kecuali dalam hal menetapkan anak orang kafir yang masih kecil dalam neraka. Etikat ini juga sesat sama dengan firqah yang tadi. Kemudian golongan Ma'lumiyah. Firqah ini alirannya sama dengan firqah Syu'aibiyah. Namun firqah ini berpandangan bahwa yang disebut orang mukmin itu orang yang makrifat kepada semua asma Allah. Jadinya tak. Adapun pekerjaan hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini sesat sama dengan yang tadi, sebab menurut ahlu sunnah orang mukmin itu yaitu yang mengetahui kepada etikat 650. Etikat 650. Mun ini kada tahu bahaya nih. Jangan pada mukmin. Bisa aja jadi kelompok yang lain. Ini etiket. Golongan ini dan disambut ini sasar namanya tadi. Nang kisah makrifat kepada semua asma Allah. Adapun pekerjaan hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini golongan ini sasat sama dengan yang tadi, sebab menurut ahlu sunnah orang mukmin itu yaitu yang mengetahui kepada etikat 650 serta tasdik, bukan mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah sudah jadi tulis apalagi paling mengajinya ya. Kenapa Tuhan mengarang Rauf? Rauf itu kan dalam kajian Asmaul Husna, lebih kasih lagi, lebih sayang lagi lawan si hamba. Bahasa kita tuh ada toleransi. Itu karena sayangnya Tuhan yang luar biasa. Makanya Tuhan mengarang Rauf. Lu misal tuh, kemudian Al-Maliku Kudus, Dzul Jalali wal Ikram, itu masing-masing itu sudah punya makna tersendiri. Mengenali ini katanya lupa. Ianya tadi etikat 650 serta tasdik membenarkan, bukan mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadinya bingung pada makrifat lawan asma-asma Tuhan. Maka ada mukmin. Ini kan keliru. Lain dari pahaman orang ahlu sunnah wal jamaah. Orang ahlu sunnah wal jamaah ini orang mukmin itu nang disambat orang mukmin itu nang mengetahui kepada etika 650. Allah alam bisawab. Saya berdiri dulu pulang karena masalah etikat 50 ini. Ayo, ini paling handap nih sudahlah, paling handap etikat kita nih. Satu, nang wajib lawan Allah Subhanahu wa taala diwujud tidak baka dia guru menulis saban minggu mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama besar
kalam, kaunu kadiran, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakan. Nah, ini ngarannya iktikat nang wajib lawan kita yakini. Ini 20 ini 20 nang wajib bagi Allah, nah mustahilnya juga atau jadi lawanannya. Nah mulai ada sampai ke kamu. Nah mungkin dah kudus kalau kan. Nah kalau bakat lawanannya fana, apa bedanya Adam, Ain dan Mim, Adam. Ini bahasa hulu sungai, ngarannya ada desa hama-hama. Lanjut itu tahu ada desa hama-hama tahu lah. Ujar orang pada hari ada desa ikit, ada di tupang. Nah itu tahu desa ada. Artinya ada di tupang. Jadi nang ada di tupang, nang ada desa ikit, nang ada desa masa kali itu kita. Ini sifat wajib kita nih ya, wajib kita. Ini lawanan bagi wajib Allah. Nang wajib bagi Allah itu wujud ada. Nang wajib lawan di kita kada sama sekali, ke itu aja terkenal. Nah kemudian bakat ini kakal lawanannya lawan apa? Ditnya lawanannya nang mustahil ya Allah fana. Jadi nang fana itu kita. Kalau kita nang panah berarti ada wujud. Arti panah itu apa? Arti panah apa? Panah yang paling panah. Panau kan? Panau. Arti panah, wujud bahasa kita lenyap lah, tinggalan, jangan. Nah bahasa lenyap aja, tinggalan. Panah. Bahasa tauhid. Tinggalan. Nangaran tinggalan ini berarti ada bandanya. Asalnya ada, lalu tinggalan. Paham lah? Barakat cangkal tinggalan itu tak? Yang kan ada kata-kata atau pindah bagus pang, cuma pindah lucu. Tinggal barakat cangkal tinggalan. Tinggalan apa? Sama tinggalan. Namanya? Sama. Aji tahu dia loh, barakat cangkal tinggal, nah, itu asalnya kan ada, nah lalu tinggal, berarti asalnya wujud, nah asalnya wujud lalu tenggelam, itu namanya disebut panah. Karena kita ini kadang mau dipungkiri, diadakan oleh Tuhan, asalnya diadakan, lalu ditinggal makan sini, itu ngarannya panah. Nang panah itu kita, nang bapak itu sini. Maka sebutannya bagi kita, nang asyik dengan Allah, nang syukur kepada Allah, nang akibat daripada dua zikir istighraqnya, tenggelamnya dengan di laut kecintaan kepada Allah, di laut zikir kepada Allah, tidak menutup kemungkinan orang ini asalnya wujud jadi fana, ditinggalkan oleh Allah. Nah, kalau bahasa orang Pak Anwan tuh pandai besi itu hanya lembur dulunya. Nah asalnya itu masih
Cuma anak diulah parang, ya kan? Anak diulah parang nih, anak diulah campur wasit tadi, anak diulah landing wasit nih besi nih dibuat dari api, lalu ditiup oleh belawar, terus balik ini nyala, wah ini bus, lalu wasit tadi lenyap, hilang. Kenapa? Karena lembur besi tadi seperti api, ya kan? Ya kan? Kita menyaksikan akal kita bisa menerima nang kayak ini. Coba dimasukkan yang besi nang betagan tadi pada besinya keras masukkan so bus akhirnya hilang. Wasitnya kan kelihatan lagi besinya nang kelihatan adalah api. Itulah orang yang fana dengan Tuhan. Asalnya ada, kemudian ditenggelamkan Tuhan. Nah, sekarang ini kalau ini 20 lawanannya, mustahilnya, wajibnya 20. Harusnya berapa? Harusnya satu aja, jaisnya satu aja. Tapi ini sudah komplit sebenarnya. Nah, sebenarnya dari yang satu ini sebenarnya sudah komplit. Nah, contoh kita contohkan. Nah, seperti Tuhan, ada jais itu mah fi'lu syai' minal kainat. Fi'lu syai' minal kainat. Ini jais sebenarnya. Nah, jais. Ujian bahasa kita harus saja lawan Allah, karena kajian tauhid itu hanya 3, 1 wajib, 2 mustahil, 3 harus. Ini aja. Ini ranah kajian ilmu akal. Karena ilmu akal itu, ranahnya kajiannya tauhid. Nah, harus fi'lu syai'in minal kainat, memperbuat sesuatu daripada kainat nang ada nih. Tarku. Nah ini ya. Tarku atau sidin meninggalkannya, sidin kada memperbuatnya, sidin kada menjadikannya, ini komplit sudah. Maulah tasarah sidin kada maulah tasarah sidin, menjadikan tasarah sidin kada menjadikan tasarah sidin. Tuhannya jais. Dari jais ini apa saja bisa sudah dianuakan masuk akal. Nah, artinya termasuk etikat yang lain, seperti misalnya tanazzuh ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkami. Kemudian Allah ta'sira minal kainati bi tab'ihi, Allah ta'sira minal kainati bi quwwati. Kan gitu tuh. Sampai terakhir hudusul alam. Baharu alam. Itu etikat nang 68. Ini nang bicara kita etikat nang 50. Berarti nang jadi 1. Kalau fi'lu syai'in minal kainat aw tarkuhu ini 1, nang wajib 20, nang mustahil 20. Lawanannya berarti jumlahnya 40. Nah, ini wajib tahu, ini wajib makrifat nih. Karena disebut orang mukmin itu orang yang tasdik, orang yang membenarkan dan meyakini 50 akaidul iman. Nah, mana lagi 9-nya? Nah, 9-nya ini masuk di dalam sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang jais bagi Rasul. Contoh, jadi mulai sidik, amanah, tabligh, fatah. Nah, lawanannya kadzib, khianat. Nah, kemudian kitman. Nah, kemudian fatana lawanannya baladah. Berarti 1, 2, 3, 4
4. Lawanannya 1, 2, 3, 4. Jumlahnya 9. Nang jaisnya a'radul basyariyah. Nah, bahasa kita bersifat sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan. Nah, maksudnya apa? Nang kada mengurangi derajat kemuliaannya sebagai nabi dan rasul. Ini harus paham nih ini. Jadi ini satu, nah ini 4 berarti jumlahnya ini 9 ditambah 41 jumlahnya 50. Nah minim bener ini. Nah, ayo kita akan usaha dulu nang samalan 68 aqaidul iman nang masuk di dalam makna la ilaha illallah. Ini maksud makna di dalam la ilaha illallah minimal 41. Ini isinya. Paham lah? Yang baru nyanyok ini ada 50 aqaidul iman, ada 68 aqaidul iman. Itu kajian kitab Nota Tinggi. Nah, kalau mau disifat 20 ya ini. Nah ini akidah nang 50 ngarannya. Jadi nang 50 pahamannya kayak ini, nang 68 tambahannya lagi ada. Itu memantapkan ini. Nah, jadi nang ngaran orang mukmin itu orang yang beretikat, berkeyakinan dan mentasdikkan di hatinya dengan hakul yakin nang 50 aqaidul iman ini. Namun yang ini paham, ini makrifat, maka orang ini disebut mukmin. Mun kada makrifat, wallahu alam lagi lah. Karena ini wajib dituntut belajar. Kenapa? Karena sifat wujud bagi Allah, qidam bagi Allah, baqa bagi Allah, mukhalafah lil hawadis bagi Allah, qiyamuhu bi nafsih bagi Allah, wahdaniyat bagi Allah, kudrat bagi Allah, iradat bagi Allah, ilmu bagi Allah, hayat bagi Allah, sama bagi Allah, basar bagi Allah, kalam bagi Allah, qadiran bagi Allah, muridan bagi Allah, aliman bagi Allah, hayyan bagi Allah, sami'an bagi Allah, basiran bagi Allah, mutakallim bagi Allah. Ini dalilnya ada di dalam Al-Quran, makanya wajib tahu ini. Amun ini kada tahu sama inya kada baca Quran, biar hatam Quran baca. Nih ini kada tahu, belum lagi termasuk orang yang hamilul Quran, paham lah. Maka yang disebut dikhawatirkan nang kam min qari'il Quran wal Quran yal'anu bih. Berapa banyak orang yang pandai membaca Quran, bahkan hafal Al-Quran di otaknya, tetapi Quran itu nang melaknatinya. Kenapa? Ini kada ma'rifatnya. Ini ada dalilnya dalam Quran, makanya ini wajib kita ma'rifat 50 aqaidul iman. Nah kayak ini aja nih, maka rancak-rancak, mudahan rancak melihat, rancak mengaji, rancak berduduk, Allah berikan kepahaman dan Allah berikan kema'rifahan di dalam diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan iman dan yakin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, dosa suami kami, anak cucu kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, di dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad,
Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami pada taat dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun, maaf, kelebihan pada taat lahir batin dunia akhirat. Usikum menafsi bid'allah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Musa